Perkenalkan, nama saya James Apollo Raja dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Bisnis semester 1 kelas C. Pada saat ini saya akan mereview salah satu buku yang berjudul Sosiologi Suatu Pengantar karya Sujono Sukanto untuk memenuhi tugas UAS dari Bapak Lazarus J. Ahmad. Pada bab 1, pendahuluan. Sosiologi merupakan suatu ilmu yang masih muda, walau telah mengalami perkembangan yang cukup lama. Sejak manusia mengenal kebudayaan dan peradaban, masyarakat manusia sebagai pergaulan hidup telah menarik perhatian. Pemikiran terhadap masyarakat lambat laun mendapat bentuk sebagai ilmu pengetahuan yang kemudian dinamakan sosiologi. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang tersusun sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran yang selalu dapat diperiksa dan ditelaah dengan kritis oleh setiap orang yang mengetahuinya. Ilmu pengetahuan juga merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, di mana pengetahuan tersebut selalu dapat diperiksa dan ditelaah dengan kritis. Kemudian tujuan ilmu pengetahuan adalah untuk lebih mengetahui dan mendalami segala segi kehidupan. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena telah memenuhi segenap unsur-unsur ilmu pengetahuan yang ciri-ciri utamanya adalah: yang pertama, sosiologi bersifat empiris; kedua, sosiologi bersifat teoritis; ketiga, sosiologi bersifat kumulatif; dan yang keempat, sosiologi bersifat non-etis. Ilmu sosiologi merupakan ilmu pengetahuan alam maupun ilmu pengetahuan kerohanian. Kedua, sosiologi bukan merupakan disiplin yang normatif, akan tetapi disiplin yang kategoris. Kemudian yang ketiga, sosiologi merupakan ilmu murni dan bukan merupakan ilmu terapan. Yang keempat, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak dan bukan merupakan ilmu pengetahuan yang konkret. Kelima, sosiologi bertujuan menghasilkan pengertian-pengertian dari pola-pola umum. Keenam, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang empiris dan rasional. Ketujuh, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang umum dan bukan ilmu pengetahuan yang khusus. Kemudian ada objek sosiologi. Objek sosiologi adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antar manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia di masyarakat. Masyarakat mencakup beberapa unsur sebagai berikut. Yang pertama, manusia yang hidup bersama. Yang kedua, bercampur untuk waktu yang cukup lama. Yang ketiga, mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan dan kemudian mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Bab 2, proses sosial dan interaksi sosial. Proses sosial diartikan sebagai pengaruh timbal balik antara pelbagai segi kehidupan bersama. Kemudian ada interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Kemudian bab 3, kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, memiliki naluri untuk hidup dengan orang lain. Naluri manusia untuk selalu hidup dengan orang lain disebut dengan gregorionis, sehingga manusia juga disebut sosial animal karena sejak dilahirkan sudah mempunyai dua hasrat atau keinginan pokok, yaitu yang pertama, keinginan untuk menjadi satu dengan manusia, satu dengan yang lainnya. Kedua, keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya. Kemudian ada pendekatan sosiologis terhadap kelompok-kelompok sosial. Kelompok sosial atau social group adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong. Bab 4 ada kebudayaan dan masyarakat. Sosiologi merupakan suatu ilmu yang masih muda walau mengalami perkembangan yang cukup lama. Setiap manusia mengenal kebudayaan dan peradaban. Proses pergaulan hidup masyarakat telah menarik perhatian. Pemikiran terhadap masyarakat lambat laun mendapat bentuk sebagai suatu ilmu pengetahuan yang kemudian dinamakan sosiologi. Yang pertama kali terjadi di Eropa. Masalah kebudayaan juga diperhatikan dalam sosiologi karena kebudayaan dan masyarakat merupakan dwi tunggal yang tidak bisa terpisahkan. Istilah kebudayaan berasal dari kata Sanskerta budaya yang merupakan bentuk jamak dari kata budi yang berarti budi dan akal. Kemudian ada unsur-unsur kebudayaan, yaitu yang pertama, alat-alat teknologi, kedua, sistem ekonomi, ketiga, keluarga, keempat, kekuasaan politik.
Kemudian ada sifat-sifat hakikat kebudayaan. Kebudayaan mempunyai sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimanapun juga. Sifat hakikat kebudayaan tadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia. Kedua, kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Ketiga, kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya. Yang keempat, kebudayaan mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban, tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan-tindakan yang dilarang, dan tindakan yang diizinkan. Bab 5, Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan adalah himpunan norma-norma yang segala tindakan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama, memberikan pedoman kepada anggota masyarakat. Kedua, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Ketiga, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengandalkan sistem pengendalian sosial. Kemudian ada proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan. Yang pertama ada norma-norma masyarakat. Norma-norma masyarakat yang ada dalam masyarakat terbentuk secara tidak sengaja. Namun lama-kelamaan, norma tersebut dibuat secara sadar. Norma yang ada dalam masyarakat mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Untuk dapat membedakan kekuatan mengikat norma tersebut, secara sosial dikenal dengan 4 pengertian, yaitu yang pertama ada cara atau use, kedua ada kebiasaan atau folkways, yang ketiga ada tata kelakuan atau mores, dan yang keempat ada adat istiadat atau custom. Suatu norma tertentu dikatakan lebih melembaga atau institutionalized apabila norma tersebut yang pertama diketahui, kedua dipahami, keempat ditaati, dan kelima dimengerti. Bab 6, Pelapisan masyarakat atau stratifikasi sosial. Selama dalam satu masyarakat ada sesuatu yang dihargai, dan setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargainya, maka barang dan atau sesuatu itu akan menjadi bibit yang menumbuhkan adanya sistem lapisan dalam masyarakat itu. Barang atau sesuatu yang dihargai di dalam masyarakat mungkin berupa uang atau benda-benda yang dihargai di dalam masyarakat. Terjadinya lapisan masyarakat. Ada sistem lapisan masyarakat yang dapat terjadi dengan sendirinya. Tetapi ada pula yang dengan sengaja disusun untuk mengajar suatu tujuan yang sama. Pembedaan atas lapisan merupakan gejala universal yang merupakan bagian dari sistem sosial setiap masyarakat. Untuk meneliti terjadinya proses lapisan dalam masyarakat, pokok-pokoknya adalah yang pertama, sistem lapisan berpokok pada sistem pertentangan dalam masyarakat. Kedua, sistem lapisan dapat dianalisis dalam arti-arti. Sifat-sifat lapisan masyarakat. Sifat lapisan masyarakat dapat tertutup atau closed social stratification dan dapat pula terbuka atau open social stratification. Yang bersifat tertutup tidak memungkinkan pindahnya seseorang dari satu lapisan ke lapisan yang lain, baik gerak pindahnya itu ke atas ataupun ke bawah. Di dalam sistem yang demikian, satu-satunya jalan untuk masuk menjadi anggota suatu lapisan dalam masyarakat adalah kelahiran. Kemudian ada kelas-kelas dalam masyarakat. Apabila pengertian kelas ditinjau lebih mendalam, maka akan dijumpai beberapa kriteria tradisional, yaitu yang pertama, besar atau ukuran jumlah anggota-anggotanya. Kedua, kebudayaan yang sama yang menentukan hak-hak dan kewajiban warganya. Ketiga, ada kelanggengan. Keempat, ada tanda-tanda atau lambang-lambang yang mempunyai ciri-ciri khas. Dan kelima, ada batas-batas tegas. Yang keenam, ada antagonisme tertentu. Kemudian unsur-unsur lapisan masyarakat. Hal yang mewujudkan unsur-unsur baku dalam teori sosiologi tentang sistem lapisan dalam masyarakat adalah kedudukan atau status dan peranan atau role. Bab 7, kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan. Kekuasaan mempunyai peranan yang dapat menentukan nasib berjuta-juta manusia. Karena itu, soal kekuasaan atau power amat menarik perhatian para ahli ilmu pengetahuan masyarakat. Sesuai sifatnya sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi tidak memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang baik atau buruk. Akan tetapi sosiologi mengakui kekuasaan sebagai unsur yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Adanya kekuasaan tergantung dari hubungan antara yang berkuasa dan yang dikuasai.
atau dengan perhatian lain antara pihak yang memiliki kemampuan untuk meluncurkan pengaruh dan pihak yang lain yang menerima pengaruh itu dengan rela atau karena keterpaksaan. Unsur-unsur saluran kekuasaan dan dimensinya. Unsur-unsur pokok kekuasaan adalah yang pertama ada rasa takut. Perasaan takut pada seseorang menimbulkan suatu kepatuhan terhadap segala kemauan dan tindakan orang yang ditakuti tadi. Kedua ada rasa cinta. Rasa cinta menghasilkan perbuatan-perbuatan yang pada umumnya positif. Yang ketiga, kepercayaan. Kepercayaan dapat timbul sebagai hasil hubungan langsung antara dua orang atau lebih yang bersifat asosiatif. Keempat, ada pemujaan. Sistem kepercayaan mungkin masih dapat disangkal oleh orang-orang lain. Akan tetapi, di dalam sistem pemujaan, seseorang atau sekelompok orang yang memegang kekuasaan mempunyai dasar pemujaan dari orang-orang lain. Akibatnya adalah segala tindakan penguasaan dibenarkan atau setidak-tidaknya dianggap benar. Kemudian bab 8, perubahan sosial dan kebudayaan. Setiap masyarakat selama hidupnya pasti mengalami perubahan. Perubahan bagi masyarakat yang bersangkutan maupun bagi orang luar yang menelaahnya dapat berupa perubahan-perubahan yang tidak menarik dalam arti kurang mencolok. Adapun perubahan-perubahan yang pengaruhnya terbatas maupun luas, serta ada pula perubahan-perubahan yang lambat sekali. Akan tetapi ada juga yang berjalan cepat. Perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, pola-pola perilaku, organisasi susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial, dan selanjutnya. Kemudian bab 9, masalah sosial dan manfaat sosial. Tidak semua di dalam kehidupan masyarakat berlangsung secara normal. Artinya, sebagaimana dikehendaki oleh masyarakat yang bersangkutan. Gejala-gejala tersebut merupakan gejala-gejala abnormal atau gejala-gejala patologis. Hal itu disebabkan karena unsur-unsur masyarakat tertentu tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga menyebabkan kekecewaan dan bahkan penderitaan bagi para warga masyarakat. Gejala-gejala abnormal itu dinamakan masalah-masalah sosial. Acap kali dibedakan antara dua macam persoalan, yaitu yang pertama menyangkut analisis tentang macam-macam gejala kehidupan masyarakat, sedangkan yang kedua meneliti gejala-gejala abnormal masyarakat dengan maksud untuk memperbaiki atau bahkan untuk menghilangkannya. Masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga sosial tersebut sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial. Ukuran sosiologi terhadap masalah sosial. Di dalam menentukan apakah suatu masalah merupakan masalah sosial atau tidak, sosiologi gunakan beberapa pokok persoalan sebagai ukuran, yaitu yang pertama kriteria umum, kedua ada sumber-sumber sosial masalah sosial, ketiga ada pihak-pihak yang menetapkan apakah suatu kepincangan merupakan masalah sosial atau tidak, dan keempat ada manifest social problems atau latent social problems, kelima ada perhatian masyarakat dan masalah sosial. Beberapa masalah sosial penting. Kepincangan-kepincangan mana yang dianggap sebagai masalah sosial oleh masyarakat tergantung dari sistem nilai sosial masyarakat tersebut. Ada beberapa masalah sosial yang penting. Adalah yang pertama ada kemiskinan, kedua ada kejahatan, ketiga ada disorganisasi keluarga, keempat ada masalah generasi muda dalam masyarakat modern, kelima ada peperangan, keenam ada pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat, keempat ada masalah kependudukan, kedelapan ada masalah lingkungan hidup. Kemudian pemecahan masalah sosial. Menurut sosiologi, pemecahan atas masalah sosial dapat dilakukan dengan menggunakan metode-metode preventif dan representatif. Tokoh-tokoh yang mempengaruhi perkembangan ilmu sosiologi. Pertama, Auguste Comte. Kedua, ada Herbert Spencer. Ketiga, Emile Durkheim. Keempat, ada Max Weber. Kelima, Charles Horton Colet. Keenam, Pierre Goualnoune, Frédéric Lepalais. Ketujuh ada Ferdinand Tonis. Kedelapan Leopold von Fiesche. Kesembilan Alfred Vierkant. 10 Lester Frank Ward. Kesembilan Wilfredo Pareto. Ke-12 George Simmel. Ke-13 William Graham Sumner. Ke-14 Robert R. Sapir. Dan ke-15 Karl Marx Maniem. Bab 10 penutup.
Beberapa sosiologi tertentu lebih banyak menaruh perhatian pada sumber-sumber dasar keutuhan masyarakat. Mereka berasumsi bahwa dasar keutuhan masyarakat adalah adanya kesatuan, cita-cita, dan pendapat mengenai nilai dan norma yang berlaku. Perubahan-perubahan juga pasti akan terjadi, walaupun cenderung perlahan-lahan karena senantiasa tergantung pada perubahan sikap dan kepercayaan. Keterkaitan public speaking dengan sosiologi komunikasi. Public speaking atau berbicara kepada umum merupakan suatu kegiatan yang bertitikan pada interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan suatu hubungan yang dimana terjadi proses saling mempengaruhi antara antara individu dengan kelompok maupun antara kelompok. Sosiologi komunikasi yang berkaitan erat dengan public speaking artinya telah akan ditunjukkan pada masalah-masalah sosiologi komunikasi yang perlu dipertimbangkan oleh seseorang atau suatu pihak yang berbicara kepada umum. Tinjauan sosiologis lebih memusatkan perhatian pada lingkungan, tanpa mengabaikan peranan pribadi yang tidak mustahil, mempunyai pengaruh yang lebih besar. Lingkungan-lingkungan yang disoroti di dalam mempengaruhi tumbuhnya motivasi dan keberhasilan studi anak dan remaja adalah: yang pertama, orang tua, saudara-saudara dan kerabat dekat; kedua, ada kelompok sepermainan; ketiga, kelompok pendidikan atau sekolah. Lingkungan tersebut juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang lebih besar, seperti lingkungan tetangga, lingkungan bekerja, lingkungan organisasi, lingkungan masyarakat, dan bagian-bagiannya, maupun negara sebagai lingkungan sosial ekonomi politik. Demikian hasil review saya dari buku Sosiologi Suatu Pengantar karya Syojono Soekanto. Sekian dan terima kasih.